Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan ini insyaallah taala saya hanya ingin mengingatkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 hal barang siapa memilikinya maka dia akan menggapai manisnya keimanan. Ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, hendaklah dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Dan yang ketiga, hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Dalam riwayat yang lain, wa an yuqdhafa finnar ahabba ilaihi min an ya'uda ilal kufri. Hendaklah dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada melakukan dosa kekafiran. Inilah jemaah sekalian sebuah hadis yang mengingatkan kita tentang pentingnya keimanan, dan hendaklah keimanan itu memiliki buah, memiliki hasil. Hasil daripada keimanan adalah adanya rasa manis dalam keimanan itu. Rasa manis ini dapat dikecap oleh setiap hati orang yang beriman. Kalau kita beriman tapi hati kita belum merasakan manisnya keimanan, itu menunjukkan iman kita belum memiliki hasil. Dan sebagaimana lisan kita, lidah kita, fisik kita bisa mengecap manisnya madu, manisnya gula, begitu pula hati kita dapat merasakan manisnya iman. Dan apabila kita sedang sakit, kita lagi kurang enak badan, maka lidah kita pun tidak merasakan manisnya madu, manisnya gula, terasa hambar. Begitu pula apabila hati kita sedang sakit, manisnya keimanan tidak dapat kita rasakan. Lalu apa yang dimaksud dengan manisnya keimanan? Kata Imam Nawawi rahimahullah, manisnya keimanan itu mencakup 3 hal. Kalau kita sudah mendapatkan 3 hal ini, maka itu pertanda kita sudah merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah istilzadzut ta'at, merasa lezat dalam melakukan ketaatan, merasa nikmat dalam beribadah. Ibadah bukan suatu beban bagi kita. Mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya bukan sesuatu yang menyulitkan hidup kita, tapi kita malah merasa nikmat. Maka ini adalah indikasi pertama bahwa kita telah menggapai manisnya iman. Jadi kalau kita masih merasa berat,
tatkala menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, atau kita menganggap aturan-aturan syariat ini menyempitkan hidup kita, maka itu menunjukkan kita belum menggapai manisnya iman. Kita masih perlu berjuang lagi sampai ibadah terasa nikmat, ketaatan terasa lezat. Dan orang seperti ini, kalau dia terjerumus dosa, dia merasakan sebaliknya. Dia merasa tidak nyaman hidupnya, sehingga dia akan segera meninggalkan dosa itu. Kemudian yang kedua kata beliau, wa tahammulul masyak fid din. Orang yang telah merasakan manisnya iman itu, dia mampu menanggung beban-beban yang berat di dalam mengamalkan agama. Dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, ada banyak ujian dan cobaan, tapi dia mampu menghadapi karena dia telah merasakan manisnya iman. Yang ketiga kata beliau, wa itharu dzalika ala a'radid dunya. Orang yang telah merasakan manisnya iman itu, dia lebih mementingkan untuk menggapai ridho Allah daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Inilah jemaah sekalian 3 indikasi, 3 cakupan orang yang telah menggapai manisnya iman. Pertanyaannya, gimana cara kita menggapai manisnya iman? Maka Nabi SAW menerangkan kepada kita dalam hadis ini 3 hal yang harus kita miliki. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah seseorang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Maka di sini pentingnya jemaah sekalian, kita mengenal Allah dan mempelajari tentang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, agar semakin kuat cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Apa yang dimaksud cinta karena Allah itu jemaah sekalian? Maksudnya adalah kita mencintai seseorang karena ketaatan orang itu kepada Allah. Karena dia muslim, karena dia orang baik, maka kita pun cinta kepadanya. Semakin kita lihat orang itu kuat iman dan takwanya, kita harus semakin besar pula rasa cinta kepadanya. Ini yang dimaksud cinta karena Allah. Kita tidak mencintainya sekedar karena dia kenalan dengan kita, atau karena dia satu suku dengan kita, atau karena dia punya harta yang melimpah. Tidak. Tapi kita mencintainya karena dia seorang muslim, karena dia orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ini yang disebut cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini salah satu pintu ibadah. Ini kan ibadah yang mudah. Cukup kita mencintai saudara kita karena Allah, kita sudah dapat pahala. Jadi bayangkan, saudara kita sangat banyak, maka ini peluang ibadah yang sangat besar. Kemudian yang ketiga, kata Nabi SAW, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da idh anqadhahu Allahu min kama yakrahu ayyuqadhafa fin nar. Hendaklah dia benci untuk kembali melakukan dosa kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Dalam riwayat yang lain, wa an yuqdhafa fin nar ahabba ilaihi min an ya'uda ilal kufri. Hendaklah dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada melakukan dosa kekafiran. Jadi yang ketiga jemaah sekalian, agar kita merasakan manisnya iman adalah harus kita benci perbuatan dosa kekafiran dan orang-orang yang melakukannya. Harus kita benci. Karena Allah murka, Allah benci kepada orang-orang yang melakukan dosa kekafiran. Sebab dosa kekafiran itu adalah dosa yang terbesar. Kita pun harus marah. Kita pun harus benci. Dan ini juga yang disebut dengan benci karena Allah. Kita membenci sesuatu yang Allah benci. Kalau kita melakukan malah sebaliknya, apa yang Allah benci kita cintai, na'udzubillah, ini termasuk perbuatan dosa yang sangat besar, bahkan bisa sampai membatalkan keimanan. Kalau kita mencintai perbuatan dosa kekufuran atau membenarkannya, maka itu termasuk pembatal keimanan. Jadi ini yang dituntut dari seorang muslim.
Agar dia menggapai manisnya iman, dia harus membenci perbuatan dosa kekafiran. Bahkan seandainya dia disuruh memilih apakah masuk ke dalam api atau melakukan dosa kekafiran, maka dia memilih masuk ke dalam api. Kenapa jemaah sekalian? Karena penderitaan dia saat masuk ke dalam api itu hanya sesaat saja. Tapi kalau dia melakukan dosa kekafiran dan dia mati di atas kekufuran itu, maka dia akan menderita sepanjang hayatnya, sepanjang hidupnya yang kekal abadi di kehidupan akhirat. Walaupun dalam syariat Islam ketika seseorang dipaksa melakukan dosa kekafiran, maka Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Namun kalau dia dengan sukarela hatinya ikut memilih kekufuran, maka Islamnya batal. Kata Nabi SAW, seharusnya dia lebih mencintai untuk masuk ke dalam api daripada melakukan dosa kekafiran. Beliau juga bersabda, la tusyrik billahi wa in qutti'ta wa hurrikta. La tusyrik billahi syai'an wa in qutti'ta wa hurrikta. Jangan kamu mempersekutukan Allah sedikit pun, walaupun kamu dibunuh dengan cara yang sangat kejam, yaitu dipenggal-penggal atau dibakar. Dibunuh, disakiti dengan cara yang paling sakit, itu masih lebih baik daripada kita melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran. Maka apabila kita membenci dosa kekafiran dengan sebenci-bencinya, seperti kita benci kalau kita dilempar ke dalam api, atau bahkan kita lebih memilih dilempar ke dalam api daripada melakukan dosa kekafiran, barulah kita akan bisa menggapai manisnya keimanan. Inilah jemaah sekalian secara singkat sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita agar kita menggapai manisnya keimanan sehingga kelak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azabnya yang pedih dan dimasukkan ke dalam surga. Walhamdulillah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Tafadhal Ustaz. Bismillah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, wa salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd, jazakallahu khaira atas tausiah yang diberikan. Ana sedikit ingin menambahkan bahwa benar ya, yang namanya iman ini mahal sekali harganya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus, Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma kana linafsin an tu'mina illa biidznillah wa yaj'alur risa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan tidaklah satu jiwa itu beriman kecuali berdasarkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya menganut agamanya, ya, mengimani dirinya. Ya, alhamdulillah kita dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengancam nih, wa yaj'alur risa 'alal ladzina la ya'qilun. Dan Allah ya Subhanahu wa taala akan menyiksa bagi orang yang tidak mau berpikir. Teman-teman sekalian, ya. Ini nasihat yang berharga buat kita. Ya. Dan kita tidak akan bisa mempertahankan keimanan ini kecuali membentuk komunitas. Ya, komunitas Bali Mengaji ini ya alhamdulillah ya sudah di-cloning dengan mengaji-mengaji yang lainnya. Ya, tinggal yang mengawalinya ini harus kemudian lebih berkembang daripada ya yang lainnya ini. Yang lainnya sudah berkembang, Masya Allah. Ya, maka kita alhamdulillah kemarin ya kebetulan Zahabi murid beliau, ya murid Ustadz Sufyan, ya sekarang di S2 di kuliah dakwah itu memberikan sedikit ini beberapa bentuk komunitas, yaitu kalau tablik akbar seperti ya sering kita adakan itu
cakupannya ialah untuk pengenalan, ya, pengenalan bagi dakwah, ya, dakwah yang lurus, ya, kepada masyarakat luas. Cuma yang kedua ini, ya, yaitu perlu ada taklim, ya. Jadi beliau Masya Allah di Jakarta, ya, Masya Allah sudah ada komunitas-komunitas taklim yang lebih, ya, membaca kitab. Alhamdulillah kita sudah melakukannya, ya, dan ini yang rutin yang harus kita lakukan, ya, rutin harus kita lakukan, karena menjaga keimanan ini tidak mudah ini, ya, menjaga keimanan ini tidak mudah, harus membuat komunitas-komunitas ini, ya, tanpa ada komunitas ini yang namanya sahib, ya, yang namanya pertemanan ini dia saling menarik, ya, apalagi kita di daerah yang cukup, ya, rawan, ya, cukup rawan. Kita yang minoritas ini, ya, bersinggungan dengan berbagai macam, ya, keadaan. Maka kita harus membuat ini komunitas ini, terutama untuk yang rutinitas ini. Kemudian ada juga komunitas yang pengkaderan, ya, pengkaderan inilah yang kemudian tentu melalui sekolah formal. Alhamdulillah, tadi bicara dengan beliau, kita sudah mempunyai beberapa wadah formal, ya, sekolah-sekolah yang formal ini, karena memang pengkaderan ini nggak bisa kecuali melalui sekolah formal ini. Nah, ini mohon nanti, ya, mudah-mudahan dari teman-teman, ya, punya kepedulian, ya, untuk terus menghidupkannya. Ya, menghidupkannya. Tanpa ini susah untuk menjaga ini. Jadi teman-teman sekalian, rahimakumullah, ini dakwah kita, dan alhamdulillah di pusatnya, ya, anak katakan pusat karena memang hadis Rasulullah SAW mengatakan al-iman saya ruju ilal madinati, ya, kama ya'rujul hayya ila juhriha. Ya, ini min fadha'il Madinah. Di antara keutamaan kota Madinah itu, kata Rasulullah SAW, yang namanya iman itu dulu oleh Rasulullah SAW dikembangkan dari kota Madinah, ya, al-iman, ya, kemudian, ya, menyebar ke seluruh penjuru dunia, dari Timur Tengah, di Mekah, Jazirah Arab, kemudian ke seluruh dunia. Kemudian nanti di akhir zaman saya rujuk ilal Madinati, dia akan kembali ke kota Madinah lagi, kama ya'rujul hayya ila juhriha, ya, sebagaimana, ya, ular itu keluar dari lubangnya, dia akan kemana-mana, ya, keliling kemana-mana, nanti kalau mau mati balik lagi ke lubang yang awal, ya, balik ke lubang yang awal. Nah, di kota Madinah alhamdulillah, ya, insya Allah dari zamannya Malik, siapa namanya, Raja Saud, ya, ya, Abdul Aziz, ya, Raja, ayahnya Raja Salman ini sudah kemudian membuat sekolah yang resmi, alhamdulillah sampai sekarang ini. Alhamdulillah, ya, sudah banyak sekarang, ya, dai-dai yang kembali ke kita, ya, dan ini tentunya dimanfaatkan, ya, dimanfaatkan. Jangan sampai kemudian, ya, kita sendiri tidak ada respon, ya, la qadarullah, kemudian ustadznya, kalau gitu balik ke Jawa lagi. Ya kan. Nah, kita yang tidak memanfaatkan sama sekali. Maka teman-teman ini, jadi untuk menjaga, ya, halawatul iman tadi, manisnya iman itu, kita buat komunitas-komunitas. Ya, alhamdulillah sudah banyak fikih-fikih yang kita bahas. Jadi ada fikih ibadah dan fikih muamalah. Ya, fikih muamalah ini mudah-mudahan terus bertambah, ya. Kemudian tinggal fikih usroh ini, ya, fikih usroh ini yang belum kita singgung sama sekali,
Ya, padahal ini paling banyak kasusnya sekarang perceraian dari pernikahan seumur jagung, Ustaz. Subhanallah. Ya, na'udzubillah min dzalik la qadarullah. Ya, na'udzubillah min dzalik la qadarullah. Ini seumur jagung, subhanallah. Karena mungkin belum juga belajar fikih usrah ini. Ini penting fikih usrah ini. Ya, kemudian setelah itu fikih jinayat. Ya, fikih jinayat tentang kriminal. Ya, kemudian barangkali nanti ya, ini tambahan dari ulama juga, yaitu adalah fikih jihad. Ya. Ya, sebagian mengatakan bahwa saya ini ya untuk ya, menjaga negeri kita supaya kondusif. Ini jihad jangan diartikan perang saja. Ya kan, tapi apa? Bagaimana supaya negeri ini kondusif. Ya, kondusif. Nah, ini teman-teman sekalian, rahimakumullah. Kalau seandainya ada sekarang sudah kader-kader kita ini pulang ya ke kampung kita ini, lalu kita sendiri tidak membuat komunitas-komunitas ini. Ya, komunitas untuk taklim bersama. Dan komunitas ini memang biasanya tidak banyak. Hampir rata-rata melihat di teman-teman juga paling belasan, ya, 20-an palingan. Tapi rutin menghabiskan satu kitab, ya, ini lebih ya kita ini kan. Cuma kemudian perlu ada media seperti ini, ya, yang mana sangat disayangkan kalau dilewatkan hanya ya komunitas yang kecil saja ini. Ini teman-teman sekalian, rahimakumullah. Ya, banyak sekali sekarang ya, komunitas yang bisa kita bentuk. La qadarullah wa iyadu billah. Apalagi sekarang sudah menyebar LGBT, ya, yang kita khawatirkan ya masuk ke keluarga kita, karena ini adalah menular. Ya, tidak hanya penyakitnya, tapi juga ya sifatnya yang bahkan menular. Naudzubillah min dzalik. Nah, maka ya dengan ya antum ini ibaratnya hawariyin, ya, yaitu orang-orang yang sadar, yang peduli dengan dakwah, Kalau seandainya antum tidak bergerak membuat komunitas ini, ya dia akan mati begitu saja. Apa yang tadi disampaikan mungkin tidak kita rasakan, yang namanya ya kenikmatan iman ini. Nah, inilah yang mungkin ya momen yang paling pas dari Ustadz, ya, dari kita semua ini, ya, ayo kita kembali menghidupkan suasana yang tempo hari di bulan Ramadan kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita teruskan ya dengan taklim-taklim lagi kita hidupkan. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya minta maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.